Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Hafiz dalam channel seri pembelajaran matematika kelas 6 SD. Bagaimana kabar solid dan solihah? Alhamdulillah. Semoga Allah ridhoi kita dalam belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang soal dan pembahasan volume bangun ruang prisma. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe guys. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zid hilman. Bagian pertama adalah volume bangun ruang prisma. Rumus umumnya, volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Atau sama dengan LA dikali T. Bangunan pertama yaitu kubus. Perhatikan gambarnya, memiliki sisi yang sama. Rumus volume kubus adalah S kali S kali S. Atau sama juga dengan S pangkat 3. Bangunan yang kedua, balok. Rumusnya P kali L kali T. Bangunan yang ketiga, tabung. Ini R-nya dan ini tingginya. R itu adalah jari-jari, T adalah tinggi. Volume tabung adalah V kali R pangkat 2 dikali T. Volume yang keempat adalah bangun prisma segitiga. Dengan rumusnya, volume prisma segitiga sama dengan A kali T per 2 dikali tinggi prisma. Jadi luas alasnya tergantung dari bentuk alas masing-masing. Kubus alasnya berbentuk persegi, S kali S dikali tingginya yaitu S. Balok alasnya panjang ke lebar karena bentuknya persegi panjang, tinggal dikali tinggi dari prisma. Tabung bentuknya lingkaran. Dengan luas alasnya adalah V kali R pangkat 2. Tinggal dikali tinggi tabungnya. Sedangkan prisma segitiga, bentuk alasnya adalah segitiga. A kali T per 2. Tinggal dikali dengan tinggi prisma. Soal nomor 1. Kolam renang Bu Sarah berbentuk balok dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 10 meter, dan kedalaman 2 meter. Banyak air yang dapat ditampung kolam tersebut sama dengan liter. Pembahasan. Ingat, liter adalah dm pangkat 3. Karena itu kita akan rubah satuannya. Panjang 12 meter menjadi 120 dm. Lebar 10 meter menjadi 100 dm. Tinggi 2 meter menjadi 20 dm. Satuannya sudah sama menjadi dm. Maka kita akan mencari volumenya. Volume balok rumusnya ingat P kali L kali T. Sama dengan 120 dikali 100 kali 20. 12 dikali 2 saja. Hasilnya adalah 24. Tinggal kita tambahkan nolnya. Jadi 240.000 liter. Jadi banyak air dalam kolam renang tersebut adalah 240.000 liter. Soal nomor 2. Sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 30 cm. Kaleng tersebut berisi minyak goreng 4/5 bagian. Berapa centimeter kubik volume minyak goreng dalam kaleng tersebut? Bahasan. Langkah pertama kita akan coba mencari volume kaleng tersebut, yaitu P kali L kali T karena bentuknya balok. Kita tinggal masukkan, ganti P, L, dan T-nya dengan 25 dikali 18 dikali 30. Hasilnya adalah 13.500 cm kubik. Setelah dapat volume kalengnya, maka kita akan cari
volume minyak goreng. Di mana volume minyak goreng adalah 4/5 dikali volume kaleng tersebut. Volume kaleng ini tinggal kita ganti. Jadi 4/5 dikali 13.500. 13.500 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 2.700. Lalu kita kalikan 4 dikali dengan 2.700. Hasilnya adalah 10.800 cm3. Jadi volume minyak goreng dalam kaleng adalah 10.800 cm3. Soal nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk kubus dengan panjang sisi 40 cm. Jika akuarium tersebut diisi penuh dengan air, banyak air yang diperlukan adalah titik liter. Pembahasan, kita cari volume kubus. Ingat, liter adalah dm pangkat 3. Oleh karena itu sisinya kita ganti. Sisinya 40 cm sama dengan 4 dm. Maka kita dapatkan volume kubus. Rumus volume kubus adalah S pangkat 3. Lalu kita ganti 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 64 liter. Jadi banyak volume air dalam akuarium tersebut adalah 64 liter. Soal nomor 4. Sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang keliling alas kubus tersebut adalah 100 cm. Berapa centimeter kubik volume kubus tersebut? Bahasan. Ingat, keliling kubus berbentuk persegi dengan rumusnya adalah 4 dikali sisi sama dengan 100. Maka kita akan dapatkan sisi kubus tersebut yaitu 100 tinggal kita bagi 4. Hasilnya adalah 25 cm. Kemudian bisa kita cari dengan volume kubusnya. Ingat, rumus volume kubus adalah S pangkat 3 sama dengan 25 pangkat 3. Hasilnya adalah 15.625 cm3. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Ada prisma segitiga siku-siku. Volume bangun ruang di samping adalah titik centimeter kubik. Pembahasan. Rumus volume prisma segitiga adalah A kali T per 2 dikali T. Nah, perhatikan gambarnya. Kita akan mencari angkanya. Di mana ini adalah sudut siku-sikunya. Maka angka yang kita pakai adalah 20 sebagai tinggi prismanya, 40 dan 30. 50 tidak dipakai karena ini adalah sisi miring segitiga. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Alasnya kita ganti dengan 30 kali tinggi segitiga 40 per 2 dikali dengan 20 cm. Itu tinggi prisma. Kita bagi 20 dibagi 2 adalah 10. Lalu kita kalikan. Kita hanya tinggal kalikan 3 dan 4 saja. Jadi hasilnya adalah 12. Tinggal tambahkan 0-nya 3. Jadi jawabannya adalah 12.000 cm3. Soal nomor 6. Sebuah atap rumah berbentuk prisma tegak segitiga dengan ukuran alas segitiga 6 meter dan tinggi segitiga 2 meter. Jika panjang atap tersebut 12 meter, tentukan volumenya. Bahasan. Ingat, volume prisma segitiga adalah A kali T per 2 dikali tinggi prisma. Kita tinggal masukkan. 6 dikali 2 per 2 dikali dengan 12. Kita bagi 2 bagi 2, 1. Jadi tinggal 6 dikali 12. Hasilnya adalah 72 meter kubik. Jadi volumenya adalah 72 meter kubik. Soal nomor 7. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan jari-jari alas 6 cm dan tinggi 20 cm. Kaleng tersebut terisi setengah bagian. Berapa volume susu di dalam kaleng tersebut?
Balasan. Kita cari volume tabung tersebut. Dengan rumusnya V dikali R pangkat 2 dikali T. Karena jari-jarinya adalah 6 dan tingginya 20, maka kita akan gunakan V-nya adalah 3,14 dikali 6 pangkat 2 dikali 20. Hasilnya adalah 2260,8 cm3. Volume susu dalam kaleng adalah setengahnya, maka kita kalikan setengah dikali volume kaleng. Yaitu kita ganti setengah dikali 2260,8 dikali setengah ya, lalu kita bagi. 2260,8 dibagi 2, hasilnya adalah 1130,4 cm3. Soal nomor 8, perhatikan gambar di samping. Ada 2 buah tabung A dan B. Tabung A akan digunakan untuk mengisi air ke dalam tabung B. Berapa kali air harus dituangkan hingga tabung B terisi penuh? Dengan jari-jari dan tingginya masing-masing berbeda. Kita akan coba cari jawabannya. Banyak air yang dituangkan adalah kita hanya bagi saja volume yang besar, yang B dibagi dengan volume yang A, yang kecil. Rumusnya P kali R pangkat 2 kali T. R-nya beda, B, ya ini RB untuk volume B dan RA untuk volume A. Kita ganti. Oh ya, V-nya kita bisa bagi terlebih dahulu. Jadi tinggal RB, yaitu jari-jari yang B adalah 20 dikali 20 dikali 50. Sedangkan yang A, jari-jarinya adalah 10 dikali 10 dikali 25. Kita bagi. 20 bagi 2 adalah 2. Lalu kita bagi lagi. 20 dan 10 bagi, hasilnya 2. Dan 50 bagi 25 hasilnya 2. Lalu kita kalikan. 2 dikali 2 kali 2 adalah 8 kali. Jadi banyaknya air ya yang terisi dari tabung yang kecil adalah 8 kali. Soal nomor 9. Keliling alas sebuah tabung 88 cm dan tingginya 20 cm. Volume tabung tersebut adalah dengan V-nya adalah 22/7. Pembahasan. Pada soal, jari-jari tidak diketahui, tapi bisa diperoleh dari keliling alas tersebut. Nah, keliling alasnya adalah 88 cm. Ingat rumus keliling alas lingkaran. Rumusnya adalah 2 kali V kali R. Sama dengan 88. Tinggal kita gali. Diganti ya. 2, V-nya adalah 22/7 dikali R. Bagi 20, sama dengan 88. R-nya adalah 88. 2 kita pindah jadi bagi. Jadi 88 dibagi 2 dikali 7/22 ini dibalik ya. Baru kita bagi. 88 dibagi 22 adalah 4. 4-nya bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Lalu kita kalikan. 2 dikali 7 hasilnya adalah 14 cm. Jari-jari kita ketahui, maka kita akan dapatkan volume tabung tersebut dengan rumus P kali R pangkat 2 kali T. Dengan V-nya adalah 22/7 dikali jari-jarinya tadi adalah 14 dikali 14 lalu dikali dengan tinggi tabung 20. Kita bagi 14 dibagi 7 adalah 2. Lalu kita kalikan 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20 hasilnya adalah 12.320 cm3. Jadi volume tabung tersebut adalah 12.320 cm3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak, kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan berjumpa lagi dengan seri berikutnya yaitu volume bangun ruang Dimas. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.